di antara hal yang harus kita lakukan ketika kematian itu datang kepada kita, ya, sakaratul maut itu datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tenangkan diri, ya, tenangkan diri, nyamankan diri kita. Karena sungguhnya orang-orang beriman itu yang hadir itu adalah malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat yang kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Jadi ada orang-orang yang kemudian diwafatkan oleh malaikat, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, ya, tahirina minasyirik. Mereka itu bersih dari kesyirikan, salihin, mereka adalah orang-orang salih, itu yang disebut dengan thayyibin, zakiyah aqwalihim wa af'alihim, suci bersih perkataan perbuatannya, ya, dan mereka kemudian hanya mengharap ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian akan diwafatkan dalam keadaan baik. Makanya orang-orang yang baik ini sekali lagi harus menenangkan dirinya, ya, menenangkan, menyamankan dirinya bahwa yang datang itu malaikat yang memberikan kabar gembira kepada mereka. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Nah, berusaha mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Karena Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kemudian akhir dari perkataannya kalimat la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi sekali lagi, kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa kemudian kita bilang insyaallah saya bisa mengucapkannya, ya, karena saya sering kemudian mengucapkannya. Tapi sekali lagi, orang yang mampu mengucapkannya itu orang-orang yang dikuatkan oleh Allah karena ketaatannya di awal, di pertengahan, sampai kemudian di akhir hidupnya. Makanya sering kita bilang dalam kitabnya Imam Qurtubi, dalam kitab Tadhkirah itu, ada orang-orang yang ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, dia jawab apa? Zid, tambah. Disuruh bilang kalimat la ilaha illallah, dia bilang apa? Tambah. Maksudnya khomernya tambah. Coba bayangkan. Karena kebiasaannya memang seperti itu. Ada orang yang ditalkinkan la ilaha illallah, dia jawabnya apa? 1, 2, 3, ya, 12, 13, 14. Itu siapa mereka? Orang-orang yang sibuk urusan dunianya, menghitung-hitung kemudian nominal dunianya, dan melalaikan salatnya, melalaikan kewajiban zakatnya, melalaikan puasanya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kemudian kita tidak mau yang demikian itu. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Berhusnudzan kepada Allah, ya. Makanya Rasul mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Ketika datang sakaratul maut itu, ajal itu, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Kalau dalam kondisi normal, al-khauf war roja itu harus seimbang. Antara rasa takut dan harap itu harus seimbang. Tetapi ketika ajal sudah mendekat kepada kita, wa dhanna annahu al-firaq, bahwa dia yakin itu adalah hari perpisahannya, ya, dengan dunia ini, maka harapan itu yang kemudian apa? Ditinggikan. Dan salah satunya adalah apa? Makanya orang yang kemudian hadir di sekitaran orang yang akan meninggal itu harusnya adalah orang-orang baik saja. Karena malaikat sedang berkumpul di situ, maka mengaminkan apa yang kemudian kita katakan. Makanya salah satu tugasnya pertama orang yang di sekitarnya itu mentalkinkan apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan dia, bimbing dia untuk mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Yang kedua tugasnya apa? Meringankan mayit, orang yang kemudian akan meninggal, dengan cara apa? Sebut kebaikan-kebaikannya. Ini salah satu sunnah yang kemudian mungkin jarang orang lakukan, ya. Makanya orang yang kemudian akan sedang meninggal itu tidak boleh kemudian tangisan-tangisan itu berada di sekitarnya. Maka kalau ada orang ingin menangis begitu, ya, itu ya bentek betaknya keluar, ya. Karena apa? Ini belum meninggal masalahnya, ya. Kalau sudah meninggal, silahkan menangis, tidak apa-apa, ya. Menunjukkan tentunya tangisan yang kemudian bukan meratap, ya. Maka itu yang kemudian